Eh, Kalau kita bicara sertifikat hak atas tanah di Indonesia, sering orang bertanya, apa sistem pendaftaran tanahnya, apa sistem publikasinya? Karena di Indonesia ini kita menggunakan sistem pendaftaran tanah yang kita sebut dengan registration of titles, yang berasal dari sistem Torrens. Sistem pendaftaran tanah registration of titles pada umumnya, sistem publikasinya adalah sistem publikasi positif karena hak itu lahir ketika didaftar. Namun kita menggunakan sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Inilah uniknya sistem pendaftaran tanah dan sistem publikasi yang ada di Indonesia. Meskipun kita menggunakan sistem publikasi negatif, mengapa bertendensi positif? Bukan berarti sertifikat hak atas tanah dapat dengan mudah serta-merta dibatalkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa membatalkan sertifikat hak atas tanah, gitu ya. Misalnya jangka waktu sertifikat yang sudah lebih dari 5 tahun, maka itu tidak bisa serta-merta dibatalkan, namun harus melalui lembaga peradilan. Gitu. Juga kemudian tidak semua putusan pengadilan itu bisa membatalkan hak atas tanah tindak lanjutnya secara serta-merta. Namun apabila dia sudah derivatif beralih pada pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus ikut ditarik sebagai pihak di dalam perkara di pengadilan tersebut, baru itu bisa berlaku terhadap pihak ketiga. Nah, demikian juga saat ini kita sedang melakukan langkah-langkah ya berupa penyederhanaan alas hak ya, dari alas hak yang bermacam-macam kita sederhanakan, sehingga nanti hanya ada satu alas hak saja yang bisa untuk digunakan untuk pendaftaran tanah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mempunyai tanah-tanah bekas milik adat ya dengan bukti girik segala macam, daftarkanlah tanahnya sekarang, karena 5 tahun yang akan datang sesuai dengan PP 18 tahun 2021 ini akan dinyatakan tidak berlaku.